warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan PLS di hari yang kedua. Selamat datang Ibu ucapkan kepada kalian kelas 10 yang sudah lolos di sekolah ini. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 17 Garut. Semoga di sini kalian bisa belajar dengan lancar, betah, dan juga bisa mengukir prestasi bersama-sama. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Hidayah. Di sekolah Ibu mengajar kimia kelas 10 MIPA. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pola hidup sehat di masa pandemi. Materi ini sangat penting sekali ya untuk kalian simak, karena saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang sudah tidak terasa sudah berjalan selama 2 tahun. Semoga dengan menyimak materi ini kalian bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang terkait dengan pola hidup sehat, dan juga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak. Bersih dan sehat itu menyenangkan. Bagian 1, perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat menjadi PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, di lingkungan sekolah, penerapan PHBS itu memiliki urgensi untuk dipraktikkan dengan tujuan agar peserta didik dan juga warga sekolah secara mandiri mampu meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. PHBS juga merupakan bagian integral dari implementasi penguatan pendidikan karakter dan sangat bermanfaat besar bagi peserta didik, di antaranya meningkatkan kondisi kesehatan, mendorong pencapaian prestasi, meningkatkan kecakapan hidup, dan mendorong lahirnya agen perubahan. Beberapa contoh PHBS yang merupakan bagian integral dari implementasi penguatan pendidikan karakter yaitu: pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan bergotong royong, bagian dari implementasi nilai karakter peduli lingkungan dan sosial. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara bergantian merupakan implementasi dari nilai budaya antri dan disiplin. Ketiga, menjaga kebersihan toilet, bagian dari karakter bertanggung jawab. Nah, adapun manfaat dari PHBS bagi peserta didik, yang pertama adalah meningkatkan kondisi kesehatan. Yang kedua, bisa mendorong pencapaian prestasi. Tiga, dapat meningkatkan kecakapan hidup. Yang keempat, mendorong lahirnya agen perubahan. Perilaku hidup bersih dan sehat dijabarkan dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, sanitasi sehat. Sanitasi sehat ini terdiri dari beberapa usaha. Yang pertama, menghemat air bersih, menggunakan toilet bersih, manajemen kebersihan menstruasi, mengelola sampah, menerapkan 3M+, untuk menguras, mengubur, dan mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Pendekatan yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani ini meliputi kebersihan diri, gizi seimbang, jajan sehat dan aman, tablet tambah darah, peregangan di kelas, stop nafza, penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, rajin beribadah, cerdas menonton TV, bijak menggunakan gawai, dan tidak memiliki kecakapan hidup. Pendekatan yang ketiga, protokol masa kebiasaan baru. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan bahwa kita harus selalu memakai masker,
mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, membawa sendiri perlengkapan pribadi. Nah, di bagian 2 ini kita akan melihat bagaimana caranya bersanitasi sehat. Nah, sanitasi sehat merupakan pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang berpotensi menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia, baik fisik maupun mental. Nah, peserta didik mempraktikkan sanitasi sehat dalam bentuk 1. Menghemat air bersih. 2. Penggunaan toilet. Yang ketiga, manajemen kebersihan menstruasi atau disingkat MKM. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, 3M+, menerapkan 3M+. Yang pertama kita bahas bersanitasi sehat. Ya, bersanitasi sehat ini bisa dilakukan dengan cara menghemat air. Nah, sumber air bersih yang ada di sekolah itu sebaiknya berasal dari sistem jaringan PDAM. Kemudian atau dari mata air atau sumur terlindungi seperti sumur gali dan sumur bor. Yang ketiga, menampung air hujan atau pah. Nah, apa tanggung jawab kalian sebagai peserta didik? Yang pertama itu adalah mendukung program ketersediaan air bersih yang cukup di sekolah. Kedua, melakukan penghematan penggunaan air sesuai peruntukan seperti saat mencuci tangan, menggosok gigi, menggunakan jamban, dan berwudu. Yang ketiga, menutup keran air setelah selesai menggunakannya. Yang kedua, penggunaan toilet. Nah, seperti apakah ya toilet yang dikategorikan layak dan sehat? Nah, ada beberapa standar yang harus dipenuhi, di antaranya tersedianya toilet yang terpisah menurut jenis kelamin, toilet untuk laki-laki dan perempuan. Ini akan membuat nyaman ibu-ibu, bapak-bapak, atau siswa-siswi yang ada di sekolah. Yang kedua, dapat digunakan setiap waktu oleh peserta didik dan semua warga sekolah. 3. Kondisi toilet terjaga dan dirawat bersama dengan toilet juga dapat dikunci dari dalam sehingga aman untuk dipakai. Keempat, toilet memenuhi standar kesehatan yakni tersedianya kloset duduk atau jongkok dengan saluran kotoran berbentuk leher angsa. Yang kelima, tersedianya tangki septik untuk menampung pembuangan kotoran tinja atau limbah cair dari toilet. Keenam, ruang toilet harus didukung dengan pencahayaan yang memadai dan ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara. Nih, tips merawat kebersihan toilet. Yang pertama, tidak membuang pembalut ke kloset yang berpotensi menimbulkan penyumbatan air, ya, penyumbatan saluran pembuangan. Kemudian tidak jongkok pada kloset duduk. Yang keempat, menyiram kloset setelah menggunakannya. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, menerapkan jadwal piket kebersihan. Bersanitasi sehat yang keempat adalah pengelolaan sampah. Sekolah sebaiknya melakukan pembatasan timbunan sampah dengan membuat aturan yang mewajibkan warga sekolah membawa alat makan dan botol minuman dari rumah. Selain itu, sekolah dapat melibatkan pihak kantin sekolah untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Nah, terkait pengelolaan sampah sekolah sebaiknya menerapkan 3R, yakni reduce atau mengurangi volume sampah, reuse, menggunakan kembali benda plastik, recycle, mendaur ulang sampah agar dapat bermanfaat kembali. Nah, kegiatan 3R ini dapat melibatkan seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik.
sekolah dapat membuat skema pengurangan dan penanganan sampah melibatkan peserta didik. Tips pengurangan dan penanganan sampah bagi peserta didik bisa. Yang pertama, membawa alat makan dan botol minum dari rumah. Kemudian, hindari penggunaan sedotan plastik yang bisa mengurangi limbah plastik. Yang ketiga, mendukung dan terlibat aktif dalam proses daur ulang. Yang keempat, membuang sampah sesuai pemilahan sampah. Bersanitasi sehat yang kelima adalah menerapkan 3M+, menutup, menguras, mengubur, serta mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, tindakan pemberantasan serang nyamuk atau PSN dapat dilakukan melalui kegiatan menutup, menguras, dan memanfaatkan barang bekas yang masih bernilai. Kegiatan PSN ini dilakukan oleh guru beserta peserta didik yang menjadi kader Jumantik atau juru pemantau jentik. Nah, peran kader Jumantik sekolah yaitu yang pertama melakukan pemantauan jentik dan PSN di sekolah. Yang kedua, melakukan pencatatan hari dan tanggal pelaksanaan perihal jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dan memastikan ada tidaknya jentik. Yang ketiga, melaporkan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Melaporkan kegiatan PSN dan gerakan 3M+, menutup, menguras, mengubur, serta mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk kepada guru penanggung jawab. Nah, apa peran guru penanggung jawab? Yang pertama, memeriksa formulir pencatatan dari kader Jumantik. Yang kedua, memberikan arahan kepada peserta didik untuk meningkatkan kegiatan PSN dan 3M apabila dalam laporan ditemukan jentik. Ketiga, meminta kader Jumantik membuat rekap laporan ke puskesmas terdekat agar ditindaklanjuti. Kelima, mendorong peserta didik lainnya selain kader Jumantik agar terlibat dalam gerakan 3M. Nah, berikut adalah tips penerapan PSN dengan 3M+ di sekolah. Yang pertama, menguras. Peserta didik membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, kolam ikan sekolah, dan saluran pembuangan air limbah. Yang kedua, menutup. Peserta didik membantu memastikan tempat penampungan air seperti drum, ember air, toren air, dan lain sejenisnya tertutup rapat. Yang ketiga, mengubur. Peserta didik mengubur atau memanfaatkan kembali ya barang bekas yang berpotensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai penular demam berdarah. Sekolah menyediakan lubang untuk menampung sekaligus mengubur sampah. Nah, yang keempat itu adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, di sini peserta didik dapat bergotong royong membersihkan lingkungan, memeriksa tempat penampungan air, menggunakan obat anti nyamuk, dan juga sekolah dapat memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi di kelas. Dan juga peserta didik dapat menanam tanaman anti nyamuk. Nah, pencegahan serta pengendalian DBD bisa dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, tetap melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+. Selain di sekolah, pemberantasan sarang nyamuk di rumah dapat dilakukan dengan penyemprotan produk pestisida rumah tangga. Yang kedua, bila terdapat tanda dan gejala DBD, segera lapor ke RT, RW, atau kepala dusun dan puskesmas yang dapat dihubungi melalui telepon terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, bila diperlukan datang ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker, ya. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan prinsip jaga jarak. Kemudian yang keempat, sesampainya ke dokter atau sampaikan ke dokter atau petugas kesehatan di puskesmas tentang riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19 atau riwayat kunjungan dari wilayah terjangkit COVID-19. Yang kelima, nah bila hasil tesnya itu positif DBD, patuhi anjuran dokter ya dan pelaksana penyelidik epidemiologi atau PE. Yang terakhir, fogging ya. Fogging dapat dilakukan di luar atau halaman sekolah dan rumah.
bagian ketiga, perilaku sehat jasmani dan rohani. Nah, perilaku sehat jasmani dan rohani ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani adalah kesehatan yang berhubungan dengan tubuh seseorang atau bebas dari segala macam penyakit. Sedangkan kesehatan rohani itu adalah kesehatan yang berhubungan dengan hati atau batin seseorang dan selalu merasa bahagia. Nah, agar peserta didik bisa memahami perlunya keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani, maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan adalah pembelajaran karakter dan literasi kesehatan. Nah, literasi dalam bidang kesehatan merupakan kemampuan peserta didik untuk dapat memperoleh, memproses, memahami dasar informasi kesehatan, dan mengetahui kebutuhan pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan kesehatan yang tepat. Nah, berikut ya kita bahas satu-satu. Untuk kesehatan jasmani itu meliputi kebersihan diri, kemudian gizi seimbang, minum air putih secukupnya, minum tablet penambah darah, pembiasaan aktivitas fisik, stop nafza, dan memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, kebersihan diri di sini itu adalah kesehatan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, mengapa kita harus menjaga kebersihan diri? Ada beberapa alasan yang wajib kita ketahui. Itu yang pertama adalah alasan kesehatan, ya. Nah, dengan kebersihan diri yang terjaga membuat tubuh kita dan imun kita itu terjaga dari risiko terjangkit penyakit seperti diare, infeksi reproduksi, serta infeksi lainnya. Dengan menjaga kebersihan diri, kita bisa mencegah terjadinya infeksi penyakit tersebut. Nah, yang kedua itu adalah alasan sosial, ya. Menjaga kebersihan diri itu dapat membantu kita menjaga citra tubuh yang selalu positif, sehingga tidak ada kesan negatif tentang kondisi tubuh kita. Misalkan ya, kalau kita tidak menjaga gitu ya, nanti akan terasa bau badan gitu ya, bau ketiak, kemudian bau mulut, gigi kuning, atau hal yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya. Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan alasan sosial ini. Kemudian yang ketiga itu ada alasan psikologis, ya. Dengan kebersihan diri yang terjaga baik, rasa percaya diri kita akan meningkat, ya, terutama dalam situasi sosial. Yang keempat itu alasan agama, ya, di mana agama kita, ya, agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk anadofatu minal iman, ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi menjaga kebersihan itu adalah wujud dari melaksanakan perintah agama. Nah, 7 hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan diri itu, yang pertama, mencuci tangan pakai sabun, menyikat gigi pagi dan malam hari, menjaga kebersihan kuku, menjaga kebersihan kaki, menjaga kebersihan pakaian, mandi pagi dan sore, kemudian mencukur rambut. Nah, di antara kalian apakah sudah melakukan hal ini setiap hari? Ya, tinggal kalian yang belum tinggal dilaksanakan, ya, supaya kita diri kita bersih, jasmani kita juga sehat, ya. Nah, berikutnya adalah gizi seimbang atau isi piringku. Gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Ya. Komposisi gizi seimbang memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi gizi seimbang ini tidak berkaitan dengan banyaknya jumlah, begitu ya. Jadi kalau tidak berhubungan dengan kenyang tidaknya, begitu ya. Tapi di sini gizi seimbang itu mengandung nutrisi, gitu ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar. Untuk mengetahui asupan zat gizi, kita bisa memonitor berat badan secara teratur. Nah, 4 pilar itu apa? Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan beragam, ya. Jadi ada buah-buahannya, ada proteinnya, ada protein nabati, protein hewani, ada karbohidratnya, begitu ya. Ada vitaminnya, begitu ya. Dan nutrisi-nutrisi lainnya. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih, ya, senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, jangan lupa melakukan aktivitas fisik, gitu ya, olahraga ringan juga boleh.
Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, ini nih yang sering terbengkalai begitu ya, ketika seseorang itu makannya banyak begitu ya, itu terkadang tidak memperhatikan nutrisinya sehingga badannya melar terus begitu ya. Tapi kalau misalkan senantiasa melakukan aktivitas fisik, maka eh, karbohidratnya itu akan bisa terbakar atau kalorinya itu bisa terbakar sehingga tubuhnya itu gitu ya, lemak tubuhnya itu akan akan terpantau, terkontrol begitu ya, sehingga membantu berat badan menjadi normal. Nah, makin beragam pola hidangan makanan, makin mudah terpenuhi kebutuhan akan zat gizi. Nah, bahan makanan yang dikonsumsi itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan makanan pokok. Jangan lupa ya, ketika kita mau makan itu jangan lupa cuci tangan dulu pakai sabun ya. Kemudian berikutnya aktivitas berikutnya harus diperhatikan lagi itu adalah aktivitas fisik selama 30 menit per hari ya. Jadi olahraga. Yang berikutnya selalu minum air putih 8 gelas sehari itu minimal. Pembiasaan aktivitas fisik di sini bisa kalian lakukan di rumah ya dengan gerakan-gerakan ringan karena kita saat ini sedang sedang melakukan aktivitas secara online ya, termasuk kalian juga belajar secara online ya. Lakukan saja gerakan-gerakan ringan. Berikutnya adalah sehat rohani. Kesehatan rohani adalah kesehatan batiniah yang tidak tampak oleh mata ya, sehingga acap kali bisa terabaikan. Kita kurang kontrol, kurang perhatian ya. Untuk itu, kesehatan rohani tidak boleh diabaikan juga. Hal ini terkait dengan sikap, kepribadian, perkembangan, bahkan kemampuan akademik peserta didik. Kesehatan rohani ditandai dengan emosi stabil dan kenyamanan jiwa yang ditunjukkan dengan keceriaan, percaya diri, hingga sikap dan perilaku yang terkontrol dengan baik. Nah, hal ini bisa diimplementasikan dalam berbagai perilaku antara lain rajin ibadah, cerdas menonton TV, bijak menggunakan gawai, dan keterampilan hidup sehat. Bagian keempat, penerapan protokol kesehatan di masa kebiasaan baru. Nah, penerapan protokol kesehatan di masa kebiasaan baru ini berdasarkan kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 516 tahun 2020, nomor HK 0301 garis miring Menkes garing 363 garing 2020, nomor 440 882 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus 19. Perilaku wajib selama masa kebiasaan baru yaitu yang pertama menggunakan masker kain non medis, yang kedua cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, yang ketiga membawa peralatan pribadi dan menjaga jarak minimal 1,5 meter serta tidak melakukan kontak fisik. Nah, memakai masker. Memakai masker ini wajib digunakan atau digunakan oleh semua warga sekolah tanpa kecuali ya. Masker yang digunakan itu bisa berfungsi untuk menutup mulut dan hidung dengan rapat ya. Fungsinya untuk menghindari droplet ya atau percikan dari pernafasan saat bersin atau batuk. Nah, banyak sekali jenis masker yang beredar di masyarakat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun umumnya yang banyak digunakan adalah masker sekali pakai ya. Kemudian ada yang harus diperhatikan ya, cara menggunakan masker yang benar. Yang pertama, kalian harus bersihkan tangan dulu sebelum menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian masker itu harus menutupi wajah. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker ya. Kemudian hindari menyentuh masker. Jika menyentuh masker ketika digunakan, maka bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian ganti masker secara berkala. Masker diganti setiap 4 jam. Ganti apabila masker kotor. Etika membuang ludah dan ingus. Meludah dan membuang ingus pada tempat yang tersedia seperti wastafel, kemudian kloset, dan urinal. Maka kedua, menyiramkan air pada lubang atau
menyiram air pada ludah atau ingus ya. Yang ketiga, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang keempat, menggunakan tisu jika tidak menemukan tempat meludah atau membuang ingus. Yang terakhir, membuang tisu di tempat sampah. Nah, berikutnya kebiasaan yang harus kita lakukan di kebiasaan baru. Nah, berikutnya ya, kebiasaan baru yang harus kita lakukan yaitu adalah menjaga jarak ya. Upaya pengendalian penyebaran virus dilakukan antara lain dengan menjaga jarak ya, minimal 1,5 meter dan maksimal 50% peserta didik per kelas pada saat melakukan kegiatan ataupun sedang tidak melakukan apapun ya. Kalian perhatikan di sini ya, tidak berjabat tangan ya. Kemudian peserta didik di dalam ruangan itu hanya 50%, jaga jarak 1,5 meter dan pulang ke rumah begitu selesai belajar, jadi tidak nongkrong dulu. Nah, terakhir itu adalah membawa perlengkapan pribadi ya. Aktivitas peserta didik itu di sekolah terselenggara seperti biasa ya, sesuai dengan prokes ya, protokol kesehatan. Kemudian penyelenggaraannya harus sesuai dengan peraturan ya. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, interaksi satu sama lain itu tidak bisa dihindari, sehingga perlu di sini diusahakan kalian membawa perlengkapan pribadi ya, seperti peralatan makan dan minum, alat tulis, perlengkapan ibadah, sehingga tidak perlu meminjam kepada teman. Hal ini bisa mengurangi resiko penularan melalui percikan yang tidak sengaja menempel pada barang ya. Kalian perhatikan di situ perlengkapan yang harus kalian bawa gitu ya. Yaitu ada botol air minum ya. Kemudian ada hand sanitizer, ini harus selalu ada. Kemudian masker, alat tulis ya, perlengkapan ibadah. Nah, udah selesai kan menyimak materinya? Semoga dengan menyimak materi ini ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa terhindar dari terpapar oleh COVID-19. Kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita bisa terhindar dari COVID-19 dan semoga bumi ini cepat pulih ya, sehingga kita semua bisa belajar kembali di sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.